Gempar, negara timur tengah auto ketar-ketir. Pernyataan berani Shin Tae-yong gegerkan Asia. Soroti perubahan drastis peta kekuatan sepak bola benua kuning, pelatih kesayangan fans Garuda ini, nilai timnas Indonesia kini lebih tangguh dari negara timur tengah ini. Negara manakah itu? Ucapnya penuh keyakinan. Dukungan supporter langsung meledak, media Timur Tengah berang. Apa alasan dibalik keyakinan STY? Simak selengkapnya dalam laporan eksklusif yang mengubah cara pandang dunia soal sepak bola Asia. Momen haru di tengah gemuruh sepak bola dunia. Erick Thohir serahkan jersey timnas Indonesia langsung ke tangan Presiden FIFA Gianni Infantino. Reaksinya bikin bangga satu negeri. Infantino tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Apakah FIFA akan pindahkan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Indonesia sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Erick Thohir? Saksikan detik-detik penuh kebanggaan yang mungkin akan jadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia di mata dunia. Bukan pemain biasa, inilah pesona Laurin Ulrich, pemuda 20 tahun keturunan Indonesia yang bikin heboh dunia sepak bola. Disebut-sebut sebagai permata Jerman yang siap membela merah putih. Aksi dan skillnya bikin pelatih lawan geleng-geleng kepala. Jika resmi dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia bisa meledak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran sejauh apa kemampuannya dan apa kata netizen Eropa? Tonton selengkapnya dan siap bangga jadi Indonesia. Breaking news yang menggemparkan dunia sepak bola Asia. Johor Darul Takzim resmi lepas bek kuat timnas Indonesia, Jordi Amat. Setelah bertahun-tahun jadi pilar pertahanan di Liga Malaysia, kini sang kapten berkelas dunia digosipkan akan balik ke tanah air Persija Jakarta. Jadi tujuan, supporter Macan Kemayoran langsung heboh. Apa alasan JDT melepasnya? Apakah ini strategi besar menuju Piala Dunia 2026? Jangan lewatkan fakta mengejutkan dan kode-kode transfer yang dibongkar langsung oleh orang dalam klub. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gempar, negara timur tengah auto ketar-ketir. Pernyataan berani Shin Tae-yong gegerkan Asia. Soroti perubahan drastis peta kekuatan sepak bola benua kuning, pelatih kesayangan fans Garuda ini, nilai timnas Indonesia kini lebih tangguh dari negara timur tengah ini. Negara manakah itu? Ucapnya penuh keyakinan. Dukungan supporter langsung meledak, media Timur Tengah berang. Apa alasan dibalik keyakinan STY? Simak selengkapnya dalam laporan eksklusif yang mengubah cara pandang dunia soal sepak bola Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyoroti perubahan kekuatan sepak bola Asia hingga menyebut Arab Saudi tak sekuat dulu. Bahkan ia menilai skuad Garuda dan Malaysia sekarang lebih kuat. Nama Shin Tae-yong belakangan ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut dikabarkan menjadi salah satu calon pelatih timnas Cina seusai Branko Ivankovic dipecat dari kursi kepelatihan. Kabar ini pertama kali mencuat dari laporan media Cina yang menyebut bahwa Shin Tae-yong masuk dalam daftar calon pelatih Cina untuk menggantikan Branko Ivankovic. Namun, juru taktik berusia 55 tahun tersebut pun akhirnya membantah kabar tersebut. Kepada media Korea Selatan, Osen, Shin Tae-yong membantah bahkan sampai saat ini tak ada tawaran dari Federasi Sepak Bola Cina, CFA. Setelah Shin Tae-yong dipecat PSSI pada 6 Januari 2025, lalu memang sudah ada beberapa negara yang dikaitkan dengan sang pelatih. Sebelumnya ada beberapa negara yang dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Shin Tae-yong, dan terbaru Cina yang baru memecat pelatih asal Kroasia. Namun, Shin Tae-yong langsung membantah kabar tersebut pada Senin, 16 Juni 2025, bahwa ia tak menerima penawaran apapun dari CFA. Untuk itu, ia pun menekankan agar tak terlalu ada kehebohan terkait kabar tersebut. Saya belum menerima tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Cina, baik secara resmi maupun tidak, kata Shin Tae-yong.
Memang benar posisi pelatih selalu terbuka, tapi saya rasa saat ini tidak perlu membuat kehebohan, tegasnya. Tak hanya berbicara soal kabar tersebut, dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong pun mengungkapkan analisisnya tentang kekuatan sepak bola Asia. Walaupun Shin Tae-yong tak berbicara soal kekuatan Asia secara menyeluruh. Namun, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengungkapkan pikirkannya terkait situasi sepak bola Asia sekarang. Shin Tae-yong melihat bahwa saat ini tim-tim Timur Tengah khususnya Arab Saudi tak sekuat dulu. Shin Tae-yong menilai bahwa Arab Saudi memang tak sekuat dulu dan ini ada pengaruhnya dari kompetisi di negara tersebut. Menurutnya, saat ini banyak pemain Eropa yang didatangkan dan bermain di Liga Arab Saudi. Akan tetapi, situasi ini juga membuat pemain lokal mereka kesulitan bersaing, sehingga saat Arab Saudi beraksi di kompetisi internasional, kekuatan mereka tak sama seperti dulu. Tim-tim Timur Tengah, terutama Arab Saudi, tampaknya menjadi lebih kuat dengan merekrut banyak pemain Eropa, ujar Shin Tae-yong, sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan Osen, Selasa, 17 Juni 2025. Tapi sebaliknya, waktu bermain pemain lokal dalam tim mereka berkurang, ucapnya. Jadi saya pikir kekuatan tim nasional mereka tidak seperti dulu. Bahkan situasi ini membuat Shin Tae-yong menilai bahwa saat ini tim-tim Asia Tenggara yang justru terlihat kuat. Ia tak sungkan menyebut bahwa saat ini timnas Indonesia dan Malaysia justru menjadi lebih kuat. Penilaian Shin Tae-yong ini tentu saja bukan tanpa bukti nyata. Pasalnya, saat ia masih menukangi timnas Indonesia, Shin bahkan berhasil membawa skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Kala itu, timnas Indonesia yang tak diunggulkan dan belum punya pemain semewah sekarang pun mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1. Padahal saat itu, tak sedikit pihak yang meragukan timnas Indonesia dan banyak yang menyebut tim Merah Putih bisa saja menelan kekalahan dari Arab Saudi. Bagaimana guys menurut kalian dengan pernyataan Shin Tae-yong yang bisa menggemparkan Asia sehingga Arab Saudi bisa ketar-ketir mendengarnya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Momen haru di tengah gemuruh sepak bola dunia, Erick Thohir. Serahkan jersey timnas Indonesia langsung ke tangan Presiden FIFA Gianni Infantino, reaksinya bikin bangga satu negeri, Infantino. Tak bisa menyembunyikan kekagumannya apakah FIFA akan pindahkan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Indonesia sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Erick Thohir. Saksikan detik-detik penuh kebanggaan yang mungkin akan jadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia di mata dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia yang berhasil meraih penghargaan spesial dari FIFA. Belum lama ini, Indonesia memang dikabarkan mendapat penghargaan dari FIFA. Penghargaan ini berkat proyek pembangunan training center di Ibu Kota Nusantara, IKN. Penghargaan kategori Gold diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Award for Asian Member Associations, diberikan langsung oleh Presiden FIFA dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat pada 15 Juni 2025. Terkait penghargaan ini telah diunggah oleh Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kali ini, Gianni Infantino pun mengucapkan selamat langsung kepada PSSI dan Erick Thohir. Erick Thohir menerima plakat dari Gianni Infantino. Sementara itu, orang nomor 1 di PSSI itu memberikan jersey timnas Indonesia kepada Gianni Infantino dengan menunjukkan nomor punggung 9. Senang sekali seperti biasa bisa bertemu dengan teman saya dan Presiden APSI, Erick Thohir di Miami hari ini, ujar Gianni Infantino sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, 18 Juni 2025.
Dalam kesempatan ini, Gianni Infantino memuji Indonesia karena dinilai telah membuat langkah besar dalam sepak bola. Langkah tersebut bahkan berhasil berbuah hasil karena mereka menerima penghargaan dari FIFA langsung. Gianni Infantino pun membeberkan perkembangan yang dilakukan PSSI hingga mereka layak mendapat penghargaan ini. Ia juga menyebutkan sederet program FIFA yang diharapkan ke depannya bisa membuat sepak bola di Asia lebih maju. Indonesia telah membuat langkah besar dalam dunia sepak bola, dan saya mengucapkan selamat kepada Presiden Thohir dan timnya atas kerja keras mereka yang luar biasa, yang menghasilkan FIFA Forward Gold Award untuk Asosiasi Anggota FIFA Asia, kata Gianni Infantino. Bukan pemain biasa, inilah pesona Laurin Ulrich, pemuda 20 tahun keturunan Indonesia yang bikin heboh dunia sepak bola. Disebut-sebut sebagai permata Jerman yang siap membela merah putih, aksi dan skillnya bikin pelatih lawan geleng-geleng kepala. Jika resmi dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia bisa meledak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran sejauh apa kemampuannya dan apa kata netizen Eropa? Tonton selengkapnya dan siap bangga jadi Indonesia. Timnas Indonesia segera mempersiapkan diri menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Skuad Garuda akan bertarung dengan 2 dari 5 lainnya yang sama-sama lolos. Uni Emirat Arab, Irak, Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Hanya juara grup yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua saling berebut tiket ke putaran kelima. Pengundian putaran keempat, kualifikasi zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli mendatang. Timnas Indonesia bisa menambah daya ledak di skuadnya untuk pertarungan sengit 3 bulan mendatang dengan menghadirkan amunisi baru. Satu di antara nama yang mencuat adalah Laurin Ulrich, pemain keturunan Indonesia-Jerman. Siapa sosok Laurin Ulrich? Namanya sempat menghiasi pemberitaan di tanah air bulan April lalu. Soal peluangnya untuk mendapatkan paspor Indonesia, kemudian bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Laurin Ulrich adalah pemain sepak bola muda berbakat asal Jerman yang kini bermain untuk klub VfB Stuttgart. Lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Ulrich telah menunjukkan potensinya sebagai gelandang yang menjanjikan. Dengan tinggi badan 1,80 meter, ia memiliki fisik yang ideal untuk berkompetisi di level profesional. Sejak kecil, Ulrich sudah menunjukkan kecintaannya pada sepak bola yang membawanya ke Akademi VfB Stuttgart pada 2016. Jam terbang Laurin Ulrich juga bertumbuh bersama timnas Jerman untuk kelompok usia. Dia tercatat pernah 2 kali membela Jerman U16, lalu 15 pertandingan bersama Jerman U17, dan mencetak 4 gol, kemudian 1 gol dari 3 laga dengan Jerman U18, dan naik kelas ke Jerman U19 dengan 5 caps plus 1 gol. Posisi favoritnya dalam bermain adalah di lini tengah tipikal ofensif. Ya, Laurin Ulrich seringkali dimainkan sebagai gelandang serang, penyerang lubang di belakang striker, atau bisa juga sebagai penyerang sayap kiri. Laurin Ulrich punya peluang memperkuat timnas Indonesia. Ada kabar bahwa Laurin memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya. Menurut beberapa sumber, PSSI telah melakukan komunikasi dengan pihak Ulrich dan VfB Stuttgart untuk membahas kemungkinan ini. Jika berhasil, Ulrich akan menjadi satu di antara pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, mengikuti jejak beberapa pemain lainnya yang telah lebih dulu berkontribusi. Keberadaannya nanti bisa menambah kedalaman lini tengah timnas Indonesia menerjang badai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat tim-tim calon lawannya jelas bukan sembarangan. Peran Laurin Ulrich diharapkan bisa membawa dampak positif. Breaking news yang menggemparkan dunia sepak bola Asia. Johor Darul Takzim resmi lepas bek kuat timnas Indonesia, Jordi Amat, setelah bertahun-tahun.
Jadi pilar pertahanan di Liga Malaysia, kini sang kapten berkelas dunia. Digosipkan akan balik ke tanah air Persija Jakarta. Jadi tujuan, supporter Macan Kemayoran langsung heboh. Apa alasan JDT melepasnya? Apakah ini strategi besar menuju Piala Dunia 2026? Jangan lewatkan fakta mengejutkan dan kode-kode transfer yang dibongkar langsung oleh orang dalam klub. Klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim, resmi melepas pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat. Kabar ini diumumkan langsung oleh Johor Darul Takzim pada Selasa, 17 Juni 2025. Pada kesempatan ini, Johor Darul Takzim tak hanya melepas satu pemain saja. JDT bahkan melakukan cuci gudang dengan mengakhiri kerja sama sebanyak 11 pemain. JDT mengucapkan terima kasih kepada para pemain berikut atas komitmen dan layanan mereka sepenuhnya kepada Harimau Selatan. Kami mendoakan yang terbaik dalam usaha Anda ke depan dan selalu dianggap sebagai anggota keluarga JDT, tulis JDT melalui akun Instagram resmi klub. Dunia terbelalak. Popularitas Timnas Indonesia meledak di Instagram, tembus rekor gila-gilaan dan kalahkan raksasa Eropa seperti Belanda, Italia, hingga Jerman. Jumlah followers melonjak tajam. Setelah laga kontra Jepang dan Cina, netizen global bertanya-tanya, apa rahasia kekuatan Garuda? Fakta mengejutkan di balik ledakan dukungan ini akan membuatmu bangga jadi orang Indonesia. Pencinta sepak bola di Indonesia yang aktif di Instagram memang banyak jumlahnya. Hal itu turut berpengaruh terhadap jumlah pengikut akun resmi Timnas Indonesia di media sosial milik Meta tersebut. Menurut data terkini, Selasa, 17 Juni 2025. Akun Instagram Timnas Indonesia memiliki pengikut mencapai 8,2 juta. Jumlah itu tentu sangat besar. Bahkan, dengan jumlah pengikut mencapai 8,2 juta, Timnas Indonesia menempati posisi ke-6 daftar akun Timnas terpopuler di Instagram. Pada daftar itu, Timnas Portugal masih menempati posisi teratas. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sampai saat ini sudah memiliki 20,5 juta pengikut. Timnas Indonesia memiliki 8,2 juta pengikut di Instagram. Menariknya, tim Garuda mengungguli jumlah pengikut akun Instagram tim-tim top dunia. Timnas Spanyol, misalnya, yang sejauh ini hanya memiliki 7,2 juta pengikut. Jumlah pengikut yang mirip juga dimiliki akun Instagram Timnas Jerman. Timnas Belanda bahkan baru memiliki jumlah pengikut mencapai 2,8 juta. De Oranje harus bekerja sangat keras untuk melampaui jumlah pengikut yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Menariknya, jumlah pengikut Timnas Indonesia di Instagram ternyata masih kalah jika dibandingkan jumlah pengikut salah satu pemainnya, Pratama Arhan. Sejauh ini akun Instagram Pratama Arhan sudah diikuti 8,7 juta orang. Arhan pun menjadi pemain Garuda dengan jumlah pengikut terbanyak di media sosial tersebut. Persona Pratama Arhan di lapangan ditambah kedekatannya dengan dunia hiburan dan politik cukup berpengaruh terhadap kenaikan jumlah follower itu. Setelah kekalahan memalukan Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 0-6 dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, bisa saja keputusan besar akhirnya diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, semoga saja dipulangkan ke Belanda hanya beberapa hari usai laga tersebut. Apabila benar, keputusan ini mengakhiri masa tugas Kluivert yang dinilai gagal total mengangkat performa timnas senior ke level yang lebih tinggi dari era sebelumnya. Mungkin suasana penuh sukacita akan menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari saat Kluivert dijadwalkan pulang ke Amsterdam. Meski tidak dalam jumlah masif, puluhan supporter Garuda datang langsung untuk menyaksikan kepulangannya. Bukan untuk memberikan perpisahan hangat, namun lebih kepada menyuarakan kekecewaan dan kritik tajam atas performa buruk yang ditunjukkan di bawah kepemimpinannya. Mungkin sebagian dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Timnas bukan tempat uji coba, komponen placement, kembalikan STW, Zrenia hingga Garuda layu di tangan Kluivert."
Bisa saja suasana di bandara sempat memanas, namun tetap dalam koridor damai saat para pendukung melantangkan yel-yel yang mengkritik kinerja sang pelatih. Beberapa bahkan menyemprot Kluivert dengan pertanyaan pedas ketika ia melangkah ke area keberangkatan. Namun mantan legenda Belanda itu memilih diam dan hanya melambaikan tangan. Sementara itu, dalam keterangan pers yang disampaikan Erick Thohir melalui pernyataan tertulis, semoga saja keputusan memulangkan Kluivert diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk perubahan. Timnas harus berkembang cepat dan punya identitas yang kuat. Kami butuh pelatih yang paham karakter sepak bola Asia Tenggara dan sudah teruji. Dengan berat hati, kami berpisah dengan Patrick Kluivert. Begitu mungkin kira-kira perkataan Erick Thohir yang diharapkan fans Garuda. Kekalahan dari Jepang dianggap puncak dari performa buruk selama masa kepelatihan Kluivert. Tidak ada peningkatan signifikan, bahkan tim terlihat kehilangan arah permainan, kohesi, dan semangat bertanding. Ini sangat berbeda dibanding era sebelumnya di mana timnas Indonesia mampu tampil solid, bahkan melawan tim-tim kuat Asia. Beberapa mantan pemain dan pengamat mungkin juga akan turut angkat bicara. Dia mungkin legenda di Eropa, tapi jadi pelatih kepala di Asia bukan sekadar nama besar, butuh pemahaman kultur, pengalaman taktik Asia, dan kemampuan manajemen krisis. Dan sayangnya Kluivert gagal di semua itu. Begitu kira-kira katanya. Kini, spekulasi pengganti Kluivert mulai bermunculan. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk kembali memimpin timnas, menyusul dukungan besar dari publik dan performa gemilangnya sebelumnya. Namun PSSI belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala selanjutnya. Apabila benar, kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda menjadi penutup yang pahit bagi petualangan singkatnya bersama Merah Putih. Ia datang dengan harapan, namun pergi dengan sorotan tajam dan rasa kecewa mendalam dari pecinta sepak bola tanah air. Kini, Garuda kembali terbang rendah. Tapi publik berharap, dengan langkah tegas ini, PSSI segera menyiapkan strategi baru agar Garuda bisa kembali terbang tinggi, bukan sekadar mimpi, tapi menuju Piala Dunia 2026 yang masih terbuka di depan mata. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila Patrick Kluivert dipulangkan secepatnya ke Belanda dan tak usah balik lagi ke Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pernyataan Menpora RI bikin geger jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapi kontroversi penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, sang menteri blak-blakan. Insya Allah mereka negara Islam, etika beragamanya tinggi, tidak akan bermain curang. Tapi benarkah keyakinan itu bisa diandalkan? Netizen terbelah. Supporter Asia Tenggara mulai suarakan kecurigaan. Ini fakta lengkap dan sikap tegas pemerintah. Menpora Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, turut buka suara mengenai penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo juga buka suara mengenai pemilihan tuan rumah putaran keempat oleh AFC yang ditetapkan Arab Saudi dan Qatar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan kedua negara ini diharapkan Dito tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. Pasalnya, banyak anggapan miring mengenai penunjukan kedua negara ini sebagai tuan rumah bahkan sebelum diresmikan AFC. 4 tim lain yang lolos ke putaran keempat, yakni Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab dan Oman, bereaksi keras dan menuntut transparansi pemilihan tuan rumah. Indonesia melakukan protes, tetapi memilih cara tak menampilkan ke publik. Berbeda dengan 3 negara lain yang merilis pernyataan resmi lewat akun sosmed federasi. Kalau keadilan itu bukan harapan, fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban, kata Dito dilansir bolasport.com dari Antara News. Sebagai negara Islam,
Menpora juga berharap Arab Saudi dan Qatar tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa menguntungkan mereka. Insya Allah Arab dan Qatar ini negara Islam, ujarnya. Jadi harusnya etika beragama sangat tinggi. Insya Allah, tambahnya. Timnas Indonesia akan melakoni putaran keempat pada Oktober 2025 mendatang. Pasukan Garuda perlu 2 kemenangan lagi demi memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Drawing putaran keempat akan dilakukan pada 17 Juli, di mana nanti akan diketahui Timnas Indonesia akan berada satu grup dengan siapa. Adapun 6 negara yang lolos ke putaran keempat yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga berharap AFC bisa menggelar semua laga putaran keempat dengan fair dan sportif. Kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan, ujar Erick Thohir pada Jumat, 13 Juni 2025. Bikin merinding. Demi Garuda, Denny Lanzaat tegas tolak tawaran menggiurkan dari klub legendaris Ajax Amsterdam. Padahal kontrak sudah di depan mata, tapi ia pilih tetap setia, dampingi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sampai keputusan mengejutkan. Ini bikin publik Belanda heboh dan supporter Indonesia tersentuh. Apa alasan emosional di balik kesetiaan sang pelatih? Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, dikabarkan menolak tawaran dari AFC Ajax untuk menjadi asisten John Heitinga mulai musim depan. Lanzaat dikabarkan didekati AFC Ajax yang dilatih John Heitinga. Pasca ditinggalkan Francesco Farioli, buntut kegagalan menjuarai Eredivisie 2024/2005. Pria berusia 49 tahun itu baru terpilih sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Dia ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2025. Berdasarkan rilis dari status Pro Sport, Lanzaat lebih memilih untuk melanjutkan tugasnya bersama Timnas Indonesia yang baru berlangsung seumur jagung. Lanzaat buka suara setelah menampik pinangan Ajax. Buatnya, tim berjulukan The Amsterdammers itu tetap mempunyai tempat yang spesial di hatinya. Maklum, Lanzaat menimba ilmu di Ajax. The Amsterdammers juga menjadi klub profesional pertamanya meski hanya bermain 2 kali pada tahun 1995 sampai 1996. Tentu saja Ajax selalu memiliki tempat yang spesial di hati saya, ujar Lanzaat, dinukil dari status Pro Sport. Tapi fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh kepada Timnas Indonesia, pada perjalanan yang telah kami mulai, dan pada warisan yang kami bangun, jelasnya. Bersama Kluivert, Lanzaat baru meloloskan Timnas Indonesia ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2025. 5 negara menjadi calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat, meliputi Timnas Arab Saudi, Timnas Qatar, Timnas Irak, Timnas Uni Emirat Arab, UEA, dan Timnas Oman. Mungkin sebagian dari mereka membawa spanduk bertuliskan, Timnas bukan tempat uji coba, komponen placement, kembalikan STW, Zrenia, hingga Garuda layu di tangan Kluivert. Bisa saja suasana di bandara sempat memanas, namun tetap dalam koridor damai saat para pendukung melantangkan yel-yel yang mengkritik kinerja sang pelatih. Beberapa bahkan menyemprot Kluivert dengan pertanyaan pedas ketika ia melangkah ke area keberangkatan. Namun mantan legenda Belanda itu memilih diam dan hanya melambaikan tangan. Sementara itu, dalam keterangan pers yang disampaikan Erick Thohir melalui pernyataan tertulis, semoga saja keputusan memulangkan Kluivert diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk perubahan. Timnas harus berkembang cepat dan punya identitas yang kuat.
Kami butuh pelatih yang paham karakter sepak bola Asia Tenggara dan sudah teruji. Dengan berat hati, kami berpisah dengan Patrick Kluivert. Begitu mungkin kira-kira perkataan Erick Thohir yang diharapkan fans Garuda. Kekalahan dari Jepang dianggap puncak dari performa buruk selama masa kepelatihan Kluivert. Tidak ada peningkatan signifikan, bahkan tim terlihat kehilangan arah permainan, kohesi, dan semangat bertanding. Ini sangat berbeda dibanding era sebelumnya di mana timnas Indonesia mampu tampil solid, bahkan melawan tim-tim kuat Asia. Beberapa mantan pemain dan pengamat mungkin juga akan turut angkat bicara. Dia mungkin legenda di Eropa, tapi jadi pelatih kepala di Asia bukan sekadar nama besar, butuh pemahaman kultur, pengalaman taktik Asia, dan kemampuan manajemen krisis. Dan sayangnya Kluivert gagal di semua itu. Begitu kira-kira katanya. Kini, spekulasi pengganti Kluivert mulai bermunculan. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk kembali memimpin timnas, menyusul dukungan besar dari publik dan performa gemilangnya sebelumnya. Namun PSSI belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala selanjutnya. Apabila benar, kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda menjadi penutup yang pahit bagi petualangan singkatnya bersama Merah Putih. Ia datang dengan harapan, namun pergi dengan sorotan tajam dan rasa kecewa mendalam dari pecinta sepak bola tanah air. Kini, Garuda kembali terbang rendah. Tapi publik berharap dengan